optimis singkirkan Australia. Kalau boleh, Sintayong ingin timnas Indonesia hadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia 2023. Hingga Sintayong ogah ubah taktik dengan menurunkan Patinama dan Sananta. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku paham sepak bola Australia sebab ia pernah menghabiskan masa akhir karirnya di negeri kanguru. Pelatih Australia Graham Arnold menganggap timnas Indonesia sebagai lawan berat hingga puji pemain timnas yang satu ini dan enggan adu penalti lawan Indonesia. Setelah Piala Asia, benarkah Australia ngotot ikut Piala AFF? King Kojo merapat ke Liga 1, selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Sintayong mengaku optimis Indonesia bisa mengalahkan Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Ia pun berharap skuad Garuda bisa bertemu dengan Korea Selatan di babak berikutnya. Sementara laga nanti menjadi kali pertama kedua tim saling berhadapan usai terakhir kali bertemu pada tahun 2010 atau 14 tahun yang lalu. Kala itu timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-0 dari Australia di kualifikasi Piala Asia 2011. Meski tak diunggulkan untuk mendapatkan kemenangan, tetapi Sintayong optimis timnas Indonesia bisa menyingkirkan Australia. Ya, saya pikir kita punya kesempatan untuk mengalahkan Australia besok. Penguasaan bola mungkin 70-30. 70 untuk Australia, 30 untuk Indonesia, kata Sintayong. Di sisi lain, Sintayong mengatakan Korea Selatan memiliki potensi besar juga untuk mengalahkan Arab Saudi di babak 16 besar Piala Asia 2023. Pelatih berusia 53 tahun itu berharap timnas Indonesia bisa bertemu dengan Korea Selatan untuk merebutkan satu tempat di babak semifinal. Timnas Indonesia akan termotivasi untuk mengalahkan Australia dan melaju ke babak perempat final. Sebab Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir memastikan timnas Indonesia akan mendapatkan bonus jika mampu melaju ke babak 8 besar. Namun di samping itu, Sintayong juga tak mau ambil resiko dengan melakukan perubahan skuad inti timnya saat menghadapi Australia nanti. Sehingga pemain yang belum bermain sama sekali di fase grup Piala Asia 2023 ini mungkin tidak akan dimainkan Sintayong saat jumpa Australia nanti. Laga tersebut akan menjadi penentu nasib kedua tim di Piala Asia 2023. Satu hari menjelang pertandingan, Sintayong dipertanyakan karena tidak menurunkan beberapa pemain timnas Indonesia. Nama-nama seperti Ramadan Sananta, Wahyu Prasetyo, dan Shain Patinama belum mendapatkan menit bermain di Piala Asia ini. Mengenai hal itu, Sintayong mengatakan ini merupakan situasi yang normal bagi semua tim di turnamen tersebut. Apalagi pergantian pemain dalam sebuah pertandingan harus menyesuaikan regulasi. Sebab itu Sintayong mengisyaratkan masih belum bisa mengubah komposisi utama timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Australia. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tidak akan mudah mencoba hal baru untuk laga yang penting karena terlalu beresiko. Walaupun kita mempunyai 26 pemain, tetapi pemain yang bermain untuk pertandingan itu normalnya 16. Maksimal menurunkan 5 pemain cadangan saat pertandingan. Saya pikir ini situasi seperti tim lainnya, mayoritas seperti itu, kata Sintayong dalam konferensi pers. Dan juga peluang untuk pemain yang belum pernah bermain sejauh ini itu tidak mudah untuk memberikan kesempatan kepada pemain itu. Bermain melawan Australia, kita tidak akan mudah menyerah sampai wasit meniup peluit panjang. Di sisi lain, asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto menilai timnya masih punya peluang untuk memenangkan pertandingan. Timnas Indonesia jelas dalam posisi yang tidak diunggulkan ketika berhadapan dengan Australia. Namun tim berjulukan skuad Garuda ini tetap menjaga asa dan ingin memberikan perlawanan. Pastinya di sepak bola semua bisa terjadi. Kami akan berjuang semaksimal mungkin dan semoga hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita, ujar Nova. Pastinya ini sejarah untuk sepak bola Indonesia karena bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dan semoga ini menjadi kebangkitan sepak bola Indonesia untuk bisa terus berprestasi ke depannya, tutur Nova Arianto kepada awak media. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku paham sepak bola Australia sebab ia pernah menghabiskan masa karirnya di negeri kanguru. Sintayong pernah memperkuat Queensland pada tahun 2005, kemudian menjadi asisten pelatih di tim itu sampai 2009. Pengalaman bertahun-tahun berkarir di Australia sedikit banyak memberikan gambaran tentang sepak bola sang lawan Indonesia. Hal ini tentunya menjadi modal yang bagus buat Indonesia. Saya tinggal di Brisbane 4 atau 5 tahun. Saya tahu gaya permainannya, tapi itu juga tergantung pelatihannya. Tentang filosofi dan pendekatan, itu perbedaannya dulu dan sekarang, kata Sintayong.
Jika dibandingkan dengan dulu dan sekarang, Australia berkembang pesat. Saya ingin memujinya, tapi Australia tetap ada kekurangannya. Saya ingin mencoba mencari cara melawan Australia, ujar Sintayong. Pelatih Australia Graham Arnold menganggap timnas Indonesia sebagai lawan berat di Piala Asia 2023. Ia berujar, "Menurut saya Indonesia punya kekuatan di kompetisi ini. Di setiap pertandingan kami melakukan persiapan dan selalu siap dalam laga yang sangat sengit. Kami mengharapkan itu di pertandingan," kata Arnold. "Kami tidak boleh kalah secara mental dan harus benar-benar siap untuk menghadirkan performa terbaik di pertandingan ini." Lebih lanjut, Arnold juga tak ingin sesumbar timnya sudah pasti tembus ke final, menyusul status sebagai favorit. Ia ingin para pemain fokus pada setiap pertandingan yang akan dijalani. Arnold bahkan mengabaikan soal status tim favorit dan keyakinan soal timnya bisa melaju hingga akhir turnamen. Arnold hanya ingin timnya fokus pada laga melawan Indonesia terlebih dahulu. Ia mengingatkan pentingnya menjaga konsentrasi lantaran Piala Asia sudah memasuki fase genting. "Kami harus fokus di satu pertandingan yang ini dulu. Jangan melihat terlalu jauh atas apa yang belum terjadi. Kami fokus dengan apa yang bisa diraih besok. Kami lawan Indonesia dan fokus ke sana untuk pertandingan." Turnamen semakin sulit, Indonesia semakin baik sekarang, dan tim mereka berkembang melawan Jepang dan Irak sebagai tim kuat serta bisa mengalahkan Vietnam. "Kami sudah menonton pertandingan mereka," tutur Arnold. Juru taktik 60 tahun itu mengetahui skuad Garuda diperkuat beberapa pemain naturalisasi seperti Sonny Walsh dan juga Ivar Jenner. Ia juga menyadari timnas Indonesia turut dibela oleh pemain keturunan Spanyol Jordi Amat. Situasi itu membuat ia enggan menganggap Indonesia sebagai lawan yang kerdil. Ia justru menilai skuad Garuda lawan yang berat dengan kualitas yang ada. "Menurut saya Indonesia punya kekuatan di kompetisi ini. Di setiap pertandingan kami melakukan persiapan dan selalu siap pada laga yang sangat sengit. Kami mengharapkan itu di pertandingan," tegas pelatih Australia tersebut. Di sisi lain, bomber Australia Martin Boyle menegaskan tidak ada ruang kesalahan bagi timnya. Menurutnya, kesalahan sekecil apapun bisa mendapatkan hukuman ketika memasuki fase gugur di turnamen ini. Terlepas dari itu, ia juga yakin bahwa timnya akan sangat siap menghadapi Indonesia akhir pekan ini. "Kami telah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka dalam latihan. Anda tahu kami akan siap sepenuhnya pada pertandingan itu. Kami punya kemampuan lain untuk ditingkatkan. Dan saya merasa kami mendominasi permainan. Kami tetap mengontrol bola. Dan saya pikir kami hanya perlu sedikit lebih kejam di sisi lain. Saya merasa pertahanan kami sangat kuat. Itu adalah kunci dan mudah-mudahan kami bisa lebih kejam di lini depan." Meski begitu, ia berharap timnya bisa memenangi laga dalam 90 menit tanpa harus melalui babak adu penalti. Ia berujar, "Kami berada di babak grup sekarang dan kami akan meluangkan waktu setelah latihan untuk berlatih sedikit. Idealnya kami tidak ingin ada pertandingan yang harus berakhir dengan adu penalti. Kami ingin lolos dalam waktu 90 menit. Tapi saya pikir ini adalah bagian tak terpisahkan dari permainan. Saya yakin ada semacam persiapan, rencana permainan," kata penyerang berusia 30 tahun itu. Pelatih Australia Graham Arnold memberikan komentarnya terkait potensi timnya berpartisipasi di Piala AFF. Kemungkinan Australia bermain di Piala AFF memang sempat menjadi perbincangan beberapa tahun terakhir. Australia sejatinya telah menjadi anggota penuh Federasi Sepak Bola ASEAN sejak tahun 2013 silam. Namun mereka hanya berlaga di turnamen kelompok umur dan tidak pernah berkompetisi di Piala AFF level senior. Menurut VN Express, kekuatan itu terlalu tangguh. Alasan Australia tidak pernah mengikuti ajang Piala AFF. Larangan pertandingan di Piala AFF menjadi syarat bergabung Australia ke zona sepak bola Asia Tenggara. Australia sejatinya sempat ingin mencicipi ketatnya persaingan di ajang Piala AFF yang digelar pada tahun 2020 lalu. Perwakilan Socceroos saat itu mendatangi dan melobi negara lain agar mereka dibolehkan ambil bagian. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan tim negeri Kanguru tetap absen di Piala AFF 2020. Pada edisi berikutnya di tahun 2022, Australia kembali dikabarkan berminat untuk tampil di Piala AFF. Akan tetapi Australia pada akhirnya kembali absen di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara itu. Baru-baru ini juga pelatih Australia Graham Arnold kembali ditanya terkait potensi timnya berlaga di Piala AFF. Pertanyaan itu dilontarkan menjelang duel Indonesia versus Australia. Menanggapi pernyataan tersebut, Arnold menilai bermain di turnamen 2 tahunan itu akan menjadi hal bagus. Hanya saja dia mengatakan turnamen itu bukan untuk para pemain utama yang bermain di kompetisi Eropa. Apalagi Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA sehingga sulit bagi tim Eropa untuk melepas pemainnya.
Dan menurutnya Piala AFF lebih cocok untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda untuk berkompetisi. Ia berujar bagus, tapi mungkin bukan untuk tim utama yang para pemainnya bermain di Eropa. Tapi itu sebuah turnamen yang bisa menciptakan kedalaman bagi para pemain muda yang ada di Australia, tegasnya. Di sisi lain, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga disodori pertanyaan soal kemungkinan Australia tampil di Piala AFF. Nyaris sependapat dengan Arnold, Sintayong menilai bukan hal yang bagus apabila Australia berpartisipasi di Piala AFF. Pasalnya Sintayong menilai level Australia sangat jauh di atas tim-tim yang ada di Asia Tenggara. Ia mengatakan Australia hanya butuh kompetisi di Piala Asia untuk membangun sepak bola di benua kuning. Saya pikir bukan hal yang bagus apabila Australia ikut berkompetisi di Piala AFF, kata Sintayong. Australia itu jauh kualitasnya jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Mereka beberapa langkah di depan kami. Jadi sama halnya seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, dan juga Arab Saudi yang merupakan deretan negara Asia terkuat. Australia cuma perlu berkompetisi di panggung Asia demi membangun sepak bola secara umum. Dan kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu juga menegaskan bahwa tim-tim Asia Tenggara juga sudah berkembang. Nama Joel Kojo tiba-tiba menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta timnas Indonesia. Kojo memang menjadi pahlawan kelolosan tim Garuda ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Penyerang timnas Kirgistan Joel Kojo mencetak 1 gol ke gawang timnas Oman dalam laga terakhir grup F Piala Asia 2023. Laga itu berakhir imbang 1-1 dan memastikan tempat Indonesia ke fase gugur. Banyak netizen Indonesia menyerbu akun Instagramnya. Pengikut pemain naturalisasi Kirgistan itu mampu menembus angka ratusan ribu. Menariknya, Joel Kojo membalas perhatian dari netizen tanah air itu dengan elegan. Melalui agen pemain asal Indonesia, Gabriel Budi, Kojo mengucapkan terima kasih. Bro, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia dan masyarakat semuanya. Saya sangat ingin mengucapkan terima kasih atas semua cinta dan dukungan dari seluruh negeri ini, tulis Kojo dalam balasannya kepada Gabriel Budi. Bahkan keluarga Kojo pun sadar dengan banyaknya cinta yang hadir di masyarakat Indonesia untuk cinta yang besar dari saya kepada kalian karena telah memecahkan rekor ini. Hal ini adalah kabar baik bagi kalian dan saya pribadi mengucapkan selamat kepada kalian, tandas Kojo. Joel Kojo saat ini berusia 25 tahun. Pemain yang bermain di kompetisi Uzbekistan ini, pemain yang bermain di posisi striker itu memperkuat klub Uzbekistan Dinamo. Kemampuannya cukup diakui di Kirgistan dan juga Uzbekistan. Penampilannya di Piala Asia 2023 pun juga apik. Bisa saja membawa Joel Kojo bermain di BRI Liga 1. Apalagi ia telah terhubung dengan agen pemain dari Indonesia, Gabriel Budi. Bukan tak mungkin kita akan menyaksikan aksi Kojo di salah satu klub Indonesia pada musim 2024-2025 nanti.